Sempat sembunyi di polsek. Niat jahat terduga teroris ini berakhir di tangan Densus 88. Ada cerita menarik yang bisa dibahas seputar penangkapan seorang tersangka teroris di Riau pada Selasa, 8 Februari 2022. Terutama soal lokasi ditangkapnya tersangka berinisial EP itu karena berlokasi di Mako Polsek. Tersangka memang ditangkap pas sedang ngumpet alias sembunyi di Mako Polsek Kampar. Sebelum pada tengah malam ditangkap oleh Densus 88 anti teror di halaman belakang Mako Polsek karena sedang sembunyi sambil bersiap untuk menyerang polisi. Anggota dari jaringan Jamaah Ansharud Daulah JAD itu sudah menyiapkan obeng yang terasa sebagai persiapan untuk melukai petugas jika lengah. Tapi untunglah aksinya digagalkan lewat penangkapan itu sebelum sempat terjadi. Telah melakukan persiapan amaliyah ke kantor polisi, namun berhasil digagalkan petugas Densus 88. Ditemukan obeng yang telah diasah menjadi runcing di kantong kirinya yang akan digunakan untuk menusuk anggota jaga dan merebut senjata api. Ucap aparat kepolisian seperti dilansir laman detik.com. Serunya lagi, aksi korban juga sempat diwarnai adegan pamit lewat akun Facebooknya. Sempat pamit lewat Facebook dengan isi status, "Mohon maaf lahir dan batin. Semoga diampuni semua kekhilafan dan ikhlaskan semua hutang. Amin." Membaca berita itu, jelas bahwa si EP tadi sudah merencanakan buat menyerang aparat sekaligus bersikap untuk kemungkinan terburuk, yakni mati. Kalau sampai aksinya ketahuan terus, dirinya didor sampai tewas oleh aparat atau Densus 88. Pamitnya EP dengan kalimat seperti itu juga menarik karena dia meminta maaf atas kekhilafan yang akan dia lakukan dengan rencana jahatnya tadi, yang pasti disesalinya karena ketahuan bahkan sampai ditangkap. Ngaku khilaf kok model begitu. Lagi pula siapa sudi memaafkan lahir dan batin kalau semisalnya aksi kejinya berhasil dan melukai korban yang sudah diintai atau diincarnya itu. Kok enak sekali bilang begitu dengan entengnya. Permintaan agar diikhlaskan semua hutangnya juga menyiratkan kalau EP ini punya banyak hutang, lalu kesulitan membayar. Bisa juga nggak mau bayar, terus berharap dengan matinya dia akan otomatis hutangnya akan dianggap ikhlas sama orang-orang yang dulu berbaik hati memberinya hutang atau pinjaman. Kok enak. Sayang sekali nggak diberitakan lebih banyak soal hutang EP itu, karena siapa tahu dari sana malah akan terungkap semisal ada donatur atau bohir yang selama ini berbaik hati memberinya hutang. Tapi sebagai balasan, dia harus mau menjadi bagian dari jaringan JAD tadi. Atau jangan-jangan jaringan JAD punya lini bisnis sampingan dengan memberi pinjaman dengan tanpa bunga, biar gak makan riba, tanpa survei, dan kalau bisa bayar semaunya sendiri. Itu pemikiran terliar saya, karena ingin mengaitkan soal surat pamitan EP yang kini batal berstatus surat wasiat karena dia batal mati. Sebagai gantinya, sekarang EP kudu bersiap menjalani persidangan dan hukuman bui karena telah merencanakan kejahatan kepada orang lain yang segera akan mengirimnya bermalam di balik jeruji besi. Syukurin. Emang enak ditangkap Densus 88 karena ulahmu sendiri. Siapa suruh salah bergaul terus jadi teroris? Mbok ya cari kegiatan yang bermanfaat begitu. Masih untung lo masih hidup karena ada kesempatan bertobat dan memperbaiki cara menjalani hidup.
Kira-kira begitu saja komentar singkat saya membaca nasib sial EP yang gak jadi mati dan batal ketemu bidadari, tapi malah ketangkap Densus 88 dan sekarang kudu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kini aparat kepolisian juga kudu waspada, karena mungkin selama ini gak menyangka ada tersangka atau terduga teroris yang nekat sembunyi di dalam area polsek. Seperti di Polsek Kampar tadi, halaman dan ruangan yang kosong kini perlu ditengok lebih sering supaya tidak dijadikan lokasi persembunyian teroris. Karena biasanya ketika aparat kepolisian berada di markasnya sendiri, cenderung kurang waspada dan agak abai terhadap adanya bahaya yang mengintai. Bukan gak mungkin cara EP ini kelak bisa ditiru oleh para calon teroris berikutnya, yang semakin kesini terlihat semakin nekat, iya kan? Meski kudu diakui pula, kalau sebagian dari mereka kadang ada yang bego juga, sehingga gampang ditangkap. Akhirnya, seperti biasa saya mau beri dukungan penuh buat Densus 88 agar semakin gercep, garang, dan sangar dalam menangkap dan memberantas setiap aksi terorisme di negeri ini. Karena memang gak boleh ada tempat sedikit pun bagi para pengacau keamanan dan pengancam jiwa manusia seperti kaum teroris itu. Hajar terus, bravo, Densus 88 maju terus.